Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik sejarah yang menarik, yaitu bagaimana Islam pertama kali masuk ke Kalimantan Barat, provinsi yang terkenal dengan kekayaan budaya dan toleransinya. Yuk kita telusuri sejarah-sejarahnya. Awal masuknya Islam ke Kalimantan Barat itu pada abad ke-15 melalui jalur perdagangan maritim. Pada masa itu, pedagang Arab, Guyarat, dan Melayu sering singgah di pelabuhan-pelabuhan yang berada di sepanjang pesisir Kalimantan Barat. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Proses ini dimulai dengan interaksi antara pedagang Muslim dengan para pemimpin lokal. Pedagang yang berlangsung secara damai menjadi medium penting dalam mengenalkan ajaran Islam. Nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kejujuran, keseimbangan yang ini membuat menarik perhatian masyarakat yang ada di Kalimantan Barat pada saat itu. Peran kerajaan dalam menyebarkan agama Islam di Kalimantan Barat salah satunya adalah kerajaan yang terkenal adalah Kesultanan Sambas yang didirikan pada abad ke-16. Raja yang pertama adalah Sultan Muhammad Sofiyuddin yang pertama, adalah seorang pemimpin muslim yang memiliki peran penting dalam memperluas pengaruh Islam, khususnya di Sambas dan sekitarnya. Selain itu juga ada Kesultanan Mempawah juga menjadi salah satu pusat penyebaran Islam. Raja Mempawah yang sebelumnya menganut kepercayaan lokal akhirnya memeluk Islam setelah berinteraksi dengan ulama-ulama yang datang dari luar daerah. Peristiwa inilah yang menandai bagaimana babak baru dalam sejarah menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut, khususnya di Mempawah. Peran ulama dan dakwah tidak bisa dilepaskan dalam proses Islamisasi Kalimantan Barat. Para ulama dari Arab dan Melayu sering datang untuk menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan dakwah yang persuasif. Salah satu metode yang digunakan adalah melalui pendidikan agama yang ada di surau ataupun di madrasah. Tidak hanya itu, para ulama juga sering menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran Islam. Misalnya mereka masuk nilai-nilai Islam ke dalam tradisi adat, seni, ritual masyarakat. Hal inilah yang membuat Islam itu mudah untuk diterima oleh siapapun. Ini sering kita dengar bagaimana sejarahnya Wali Songo ketika itu menyebarkan agama Islam di Nusantara. Begitu juga ketika Islam masuk ke Kalimantan Barat, bagaimana para ulama dengan dakwah, dengan sangat gigihnya menyebarkan agama Islam, tidak melalui kekerasan, tidak melalui cacian makian, tetapi dengan pendekatan yang sangat-sangat lembut, rahmatan lil alamin. Harmoni dalam keberagaman. Meskipun Islam menjadi agama yang mayoritas di Kalimantan Barat, wilayah ini dikenal dengan keragaman etnis dan agama yang hidup berdampingan. Etnis Melayu yang mayoritas Muslim hidup berdampingan dengan Dayak, Tionghoa, dan kelompok lainnya. Sejarah mencatat Islam di Kalimantan itu berkembang secara damai tanpa menghilangkan identitas budaya dan lokal. Teman-teman, sejarah masuk Islam ke Kalimantan Barat ini cerminan bagaimana agama dapat menyebar dengan damai dan selaras dengan budaya lokal. Ini mengajarkan kita pentingnya toleransi, dialog, dan saling menghormati dalam keberagaman. Semoga kita dapat terus menjaga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak yang tahu tentang sejarah Islam di Kalimantan Barat. Insya Allah akan berbagi bagaimana sejarah Islam masuk ke Kalimantan Barat. Setelah itu akan ada penjelasan bagaimana ulama-ulama, kerajaan-kerajaan yang hidup, yang berdiri di Kalimantan Barat, agar kita sebagai penduduk masyarakat Kalimantan Barat, sebagai rakyat, sebagai pemuda, sebagai anak yang dilahirkan di tanah Borneo, di tanah Khatulistiwa ini, paham bagaimana Islam masuk ke dalam Kalimantan Barat dan bagaimana sistem, sejarah, metode yang diterapkan oleh para ulama untuk menyebarkan agama Islam. Karena memang
Setiap daerah memiliki sejarah masing-masing bagaimana penyebaran agama Islam. Tentu kita harus tahu juga bagaimana sejarah Islam masuk ke dalam daerah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.